Dan untuk pintunya door trim masih rapi, dan istimewanya dia pakai power window ya, Lur. Nah, power window juga berfungsi secara normal. Kanan dan kiri semuanya normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dino Jordina di Hyper Auto Concept. Salam dua pintu. Buat yang nanya kemarin alamat kita di mana sih? Kita showroomnya itu berada di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi Purbalingga ya, bukan Probolinggo. Jadi buat teman-teman kemarin yang nanya lokasi di mana, alamatnya sama nomor WhatsApp, sebenarnya kita udah cantumkan semua di deskripsi gitu. Jadi buat yang penasaran mau langsung ke lokasi, ke tempat kita juga boleh. Karena untuk showroom kita rata-rata kita mobil-mobil pickup dan mobil-mobil niaga. Everything breaks at the seams. Akhirnya kita bawa ke lokasi tengah sawah karena di showroom agak sempit ya. Jadi di sini kita bisa lebih leluasa untuk ngecek kondisi mobil pickup seperti ini gitu ya. Cuacanya bagus ini. Nah, cuacanya juga bagus karena dari kemarin hujan terus. Hari ini kebetulan cerah ceria. Nah, sebenarnya kita punya unit serupa ya. Ini kan Mitsubishi SS tahun 2015. Kita ada juga yang 2015 yang belum terjual. Ya sama-sama, cuman bedanya yang ini baknya ini bak rata. Yang kemarin bak pelentong, Lur. Masih di showroom? Ya ada selebornya, bak selebor. Nah ini bak rata, kebetulan platnya RE. Ini kalau di Banyumas ini R Banyumas. Wangon. Ya masuknya Wangon Banyumas itu. Terus kalau mobil ini sebenarnya dia asli kelahiran, jadi bukan bekas mutasian, Lur. Masih asli R Banyumas ya. Ya. Kalau unit-unit seperti ini sebenarnya kan kita perlu cek lebih lanjut, Lur. Karena gini ya, kita kan sering ketemu sama Mitsubishi SS, Carry Futura gitu ya. Untuk unit-unit yang seperti ini yang benar-benar siap pakai, kita perlu lihat secara detail. Jadi kalau namanya mobil udah dipakai, udah buat bekas muatan, apalagi seperti ini kan banyak yang berubah dari aslinya gitu. Cuman untuk mobil-mobil bekas sendiri itu kan rata-rata ada yang komentar, wah ini terlalu mahal lah, ini terlalu murah, ini sedang-sedang saja. Sebenarnya kalau untuk harga kita lebih cenderung ke kondisi barang gitu. Jadi kita nggak bisa bilang murah, nggak bisa bilang mahal ya. Dengan tahun yang sama, dengan kondisi yang berbeda, otomatis harganya juga berbeda. Karena kan kita sendiri kan jujur aja untuk mobil-mobil seperti ini kan kita jual, terutama teman-teman YouTube gitu loh. Jadi kita bener-bener nyari mobil yang bener-bener bagus gitu. Jadi kalau ada yang misal, wah ini kayaknya terlalu mahal, rupanya Anda belum nego. Kalau terlalu mahal silakan dinego, nggak masalah. Karena kita cari untuk unit yang seperti ini kan nggak gampang. Jadi rata-rata memang untuk Mitsubishi SS ataupun Futura tahun-tahun sekian banyak yang udah reot, banyak yang udah keropos juga gitu. Sekalian kita cek untuk surat-suratnya, Lor. Ini surat-suratnya 2015 1500 cc. Untuk pajaknya sendiri aktif bulan 7 ya. Terus masa platnya itu sampai 2025. Plat R, asli R juga. Untuk pajak per tahunnya ini kemarin 1.233. Tertulis di STNK sekian. Biasanya kalau untuk pajak ada beda sedikit perbengkakan gitu ya. Iya. Nah, kan kurang lebihnya harus bawa KTP dan yang lain-lain lah. Saya biasanya seperti itu gitu. Nah, yang terpenting adalah kita cek unit untuk kondisinya seperti apa. Kalau kita ngecek dari depan, kita ketuk untuk katok depannya, ini masih ngaleng, masih bagus, masih lempeng, nat-nat masih rapi seperti ini. Karet-karet kaca juga masih rapi, talang-talang seperti ini juga perlu dilihat. Kalau memang dia masih bagus, talangnya masih utuh gitu. Atap juga perlu dicek, jangan sampai ada kempot. Nah ini masih utuh, masih kaleng juga. Aman, sekalipun dipanas-panasin, kalau mobil non dempul itu dipanas-panasin kayak gimana juga dia nggak bakalan meletuk. Ya itunya soalnya pabrikan dempulnya nggak bakalan meletuk. Tapi kalau kelamaan catnya aja beladus biasanya kan gitu, Lur. Lampu-lampu masih utuh untuk kanan dan kiri. Banget ini lampunya. Nah lampunya masih utuh kanan dan kiri, masih bagus. Stanley juga kanan dan kiri. Terus kemudian rating kanan dan kiri masih rapi. Ada sedikit pecah di sini, Lur.
nggak masalah. Ini paling seringnya ya ini sedikit lah PR seperti ini nih. Tapi nggak masalah juga sih karena ini 2 lapis. Ada yang lapisan dalam, lapisan luar. Jadi nggak tembus ke dalam. Tetap untuk kalau misal kena hujan nggak tembus ke dalam. Bumper masih utuh kondisinya seperti ini. Kemudian oh ya, ini untuk mobil ini asik lur karena dia pakai power window. Ya, jadi jangan salah. Sekalipun dia pakai pickup, tapi dia tetap pakai power window. Udah nggak pakai ontelan lagi ya? Nggak pakai ontelan, karena dia kan setirnya masih belum power steering. Ya, jadi kalau setirnya agak berat, minimal jendelanya itu nggak berat gitu. Nggak usah ngengkol lagi kan. Untuk dari samping, pintu-pintu seperti ini masih ngaleng. Nat-nat masih bagus, masih lempeng, masih ketemu. Catnya juga masih original pabrikan. Pilar B seperti ini juga masih bagus, masih orisinil juga. Sampai ke bagian belakang. Dan ini untuk belakangnya seperti ini ya. Ini kondisinya sebenarnya masih utuh, masih rapi. Cuman dia bekas dipasangin kayak kantangan gitu ya. Jadi ini buat pegangannya aja. Ada bekas bautnya di sini. Itu. Tapi sebenarnya keseluruhan ini mobil masih utuh. Celah-celah bodi seperti ini juga masih rapi, nggak menyempit, nggak merenggang gitu, masih rapi. Kalau bodi baknya ini utuh. Baknya ini utuh, nggak kempot, masih rapi banget, masih mulus. Kemudian bagian dalam ini juga masih utuh, masih bagus. Decknya juga masih bagus, masih utuh. Jadi ini ori ya? Orisinil. Ini orisinilnya Mitsubishi SS. Cuman dia pakainya yang bak rata. Jadi dia agak tinggi. Beda sama untuk yang bak lentongnya dia agak rendah. Jadi sebenarnya untuk Mitsubishi SS ada dua versi ya. Terus apa namanya? Pecintanya juga terbagi 2. Yeah. Suka yang bak lentong masing-masing ya, sama yang suka yang bak tinggi masing-masing. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Cuman ini kita bicara baknya masih ori, masih lempeng, masih bagus. Untuk ukuran 2015 ini masih oke banget. Untuk bak bagian belakang ini juga masih utuh. Masih utuh juga, masih lempeng. Terus kemudian lampu untuk apa namanya? Plat nomor juga masih terpasang rapi. Lampu-lampu mundur, lampu riting belakang juga masih rapi gitu. Jangan disepelekan nih lampu seperti ini. Kadang-kadang kalau kita berangkat kir lampunya nggak ada ini disuruh pulang gitu ya. Ban serep juga ada terpasang. Untuk bodi dari kanan seperti ini. Kanannya masih rapi, masih lempeng juga. Nah, ada baret-baret seperti ini tapi nggak dalam. Ini baret aja, bukan dekok gitu. Cat asli ini lur, ini sampai beladus-beladus gini. Nah, ini cat pabrikannya sampai beladus-beladus gini, tapi ini masih mengkilap. Asli original dan ngaleng. Pilar untuk yang sebelah kanan, pintu-pintu semuanya masih orisinil. Jadi keseluruhan mobil ini depan, kanan, kiri, belakang semuanya full orisinil sampai ke bak. Okay. Nah, kalau bicara yang orisinil seperti ini kan kita jarang, maksudnya susah gitu nemuin yang bener-bener ori gitu. Banyak sih mobil 2010, 2015 harga sekian, cuman ya kalau kita nanti dibeli sama konsumen, apalagi teman-teman dari YouTube, nah nanti kalau ada komplain gimana? Kan mendingan kita cari yang bagus kalian. Seperti itu. Sasis dulu ya. Oke. Sasis untuk yang sebelah kanan gitu loh. Di shot aja. Ini yang orisinil seperti ini. Ini ada tutupnya memang seperti ini. Nah, orisinil ada sambungan seperti ini. Ini untuk yang sasis orisinil. Kalau biasanya dia udah taplokan, sambungan kayak gini udah hilang, udah terkena dempul. Kalau ini untuk depan sampai belakang masih full orisinil. Tangkinya bagus. Tangkinya juga bagus, nggak ada kempot. Gearbox juga rapi, dia nggak ada bocor-bocor oli. Bagian karter juga nggak ada bocor oli. Oke. Lanjut. Untuk ban depan dan belakang semuanya masih tebel. Pakainya velg standar ring 13. Terus bannya juga baru, ini tahun 2020 untuk depan yang sebelah kanan. Sekarang cek sasis yang sebelah kiri. Oke. Setelah sasis kiri nanti ke lantai depan ya sebelum kita ke dalam. Nah, ini untuk yang sebelah kiri sasisnya masih utuh juga. Sambungan seperti ini orisinil pabrik masih ada. Jadi kalau yang kayak gininya udah hilang, ini tandanya udah nggak orisinil. Harus ada nitik-nitik seperti ini juga ya kalau dia belum terkena dempul. Oh, asli gitu ya. Sampai ke belakang ada nitik-nitik seperti ini. Sampai ke belakang full, nggak ada repaint atau bekas naik dempul, ataupun dia biasanya ada yang pakai pelingkut juga. Ya, ini nggak ada ya? Ini nggak ada, ini masih rapi orisinil semua gitu. Terus katalis depan juga masih terpasang. Dari kiri semuanya bersih lah. Untuk bagian kolong-kolong rapi gitu. Kalau deck dari bagian bawah gimana? Ya, rapi juga. Decknya rapi juga, nggak ada keropos di bagian bawah ya. Oke, ini berarti keseluruhan memang bener-bener ini masih utuh mobilnya lur. Oke. Masih utuh. Untuk ban-ban sama kanan dan kiri
kurang lebih masih sama. Nah, ini penting juga untuk kita ngolong bagian depan kan, rawan juga untuk kayak Carry Futura sama SS ini lantainya ini dia kropos, terutama yang sebelah sini lur. Kamera bisa ini enggak? Nah, ini loh, di balik pintu depan ini. Nah, itu yang di balik pintu yang sebelah kiri itu sama yang sebelah kanan juga perlu dicek, rawan juga untuk kropos area-area situ ya. Nah, ini yang sebelah sini juga rawan kropos juga. Terus bagian depan seperti ini. Nah, ini tulangan sebelah sini juga banyak yang kropos rawan gitu. Kalau dia memang pernah terbentur daerah sini juga dia biasanya kena bekas ada garapan. Tapi ini untuk bumper ya masih aman, masih rapi. Sasisnya aman? Sasis untuk sasis aman banget tuh, aman. Justru yang sering kropos itu yang depan radiator itu. Oh iya. Nah, dari situ kalau situ aman biasanya lain aman. Nah, itu aman ya. Aman. Kanan dan kiri itu masih utuh. Oke. Masih bagusan sampai lantai-lantai itu. Nah, itu juga masih rapi. Nggak ada kropos lah. Sebenarnya sih kalau untuk pickup itu yang terpenting poinnya ya tadi ya. Sasis, lantai, mesin. Yeah. Kalau sebenarnya tiga-tiganya itu udah mumpuni ya udah sebenarnya. Cuman kan kita perlu lihat keseluruhan secara detail. Ya. Jangan sampai mobil ini pernah terjadi insiden gitu, bekas nubruk gitu. Kalau dari silir-silir pintu seperti ini masih utuh. Sebenarnya nggak usah kita cek silir seperti ini ya, kalau dari luar udah ngaleng. Ini biasanya utuh. Cuman kalau dia pernah insiden terus dia ganti pintu, gimana? Nggak kelihatan kan? Nah, kelihatannya di sini nih. Nah, di area selebor. Kalau dia udah ganti pintu, selebornya kena biasanya. Nah, ini nggak orisinil. Kalau ini masih bagus, orisinilnya ada sambungan seperti ini, ada sileran seperti ini jika untuk bagian selebor. Selebornya masih utuh, masih bagus. Untuk sileran lantai seperti ini kondisinya masih utuh juga dari kanan dan kiri ya. Kalau memang tadi sih sebenarnya dari bawah kita udah lihat masih rapi, nggak ada bekas garapan atau bekas dempul ya. Dari atas juga kelihatan masih rapi, sama seluruhnya masih bagus lah, masih orisinil dari pabrik. Untuk lantai-lantai dari atas dari bawah semuanya masih bagus. Joknya juga ini masih rapi banget, masih orisinil bawaan dari Mitsubishi SS. Untuk bagian dashboard seperti ini masih utuh lur, masih utuh, masih bagus, masih rapi. Nggak ada yang kendor-kendor atau bunyi pakai pas waktu jalan kita tadi. Ya. Gitu kencang ya. Semua. Kencang semua. Untuk kaki-kaki juga kita tadi nyoba di jalan semuanya aman, nggak ada apa namanya bantingan-bantingan yang Geledak-geluduk, nggak ada geledak-geluduk lah istilahnya. Kalau bantingannya agak apa namanya agak keras wajar karena ini pakai pickup gitu. Pickup memang bantingannya agak keras, jangan disamain pakai sedan gitu ya. Kalau untuk panel-panel speedometer semuanya berfungsi lur, dari temperatur, terus kemudian indikator bensin, speedometer juga semuanya berfungsi secara normal. Nah, kilometernya ini di angka 132.000. Masih lumayan sedikit. 132.000. Rata-rata pada nyampe udah 200 ribuan. Biasanya ya. Biasanya. Setirnya juga masih kulit jeruk, masih bagus, masih rapi lur. Ini penting nih kalau mobil-mobil kayak Avanza kulit jeruk kayak gini dia ya masih kelihatan banget. Ini berpengaruh banget gitu. Terus untuk persneleng, kalau untuk persneleng 1 sampai 5 normal, mundur pun normal. Tadi kita kan udah nyoba. Handrem juga berfungsi secara normal, secara bagus. Untuk head unit kita belum nyoba. Tapi ini nggak hidup ya, nggak masalah. Itu bonus aja sih. Gitu. Untuk setir juga nggak ada kocak. Setirnya aman. Dan untuk pintunya door trim masih rapi, dan istimewanya dia pakai power window ya, Dulur. Nah, power window juga berfungsi secara normal. Kanan dan kiri semuanya normal. Dan ini terakhir kita cek mesin. Nah, kenapa mesin terakhir? Karena di bawah jok. Kita harus buka dulu. Sebenarnya mesin itu penting, Lur. Cuman kan karena posisinya di bawah jok, jadi kita reviewnya terakhiran gitu. Masa kita buka jok dulu terus dipasang lagi? Nah, nggak efisien banget. Nggak efisien. Nah, terus untuk mesin dari situ kelihatan gimana, Lur? Bersih ya. Mesinnya bersih, rapi. Ada netes oli? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kering ini. Kering, nggak ada netes oli. Tutupnya juga kering ini. Tutupnya juga kering. Rata-rata ada yang dilewer itu lewat tutup itu, tutup deksel. Ini banyak. Bagus. Pangkonnya bagus. Pangkonnya juga bagus untuk yang sebelah kiri, yang kanan juga bagus juga. Aman, nggak ada keropos. Area-area itu kan ada buat isi air itu itu masih biasanya di daerah situ banyak yang keropos. Untuk sini juga di bawah reservoir juga aman, nggak ada yang keropos. Apa namanya, dongkrak juga dibawakan gitu ya. Nah, ini kan kita tadi bawa agak jauh, kita nggak berani buka untuk radiator. Tapi ya jembur. Tapi radiator insya Allah aman, tadi temperatur juga aman. Naik tapi normal ya? Normal gitu. Setengah kurang biasanya? Ya, nggak nyampe setengah ya, seperempat gitulah. Cuman kalau dia temperatur nggak naik itu malah mengkhawatirkan. Dipertanyakan mati. Iya, bisa jadi itu mati gitu.
Tapi dari kesemua itu biasanya kita cek dulu untuk oli mesin. Sumber masalahnya di oli. Nah, sumber masalah di oli. Kalau olinya kelihatan kurang beres, berarti mesinnya nggak beres. Itu masih kuning nggak ya? Wah, ini olinya masih bagus, masih bagus, masih kuning banget, berarti olinya masih baru lur. Ya. Oli masih baru dan warnanya kuning keemasan. Oke. Berarti dia bagus. Olinya menandakan indikasi mesin ini masih sehat. Biasanya kalau mesinnya udah nggak sehat, warnanya agak coklat. Betul. Coklat kecampur sama air radiator, kecampur sama oli. Mesin. Itu bolak-balik kita ngomong, bolak-balik kita cerita. Vital itu. Vital banget. Kalau udah seperti itu udah saatnya turun mesin. Ya. Gitu ya, efeknya seperti itu. Itu karena efek overheat loh biasanya. Ya. Kalau dia nggak rajin apa namanya? Cek air radiator. Ya, dia nggak rajin cek air radiator, jadi dia mobilnya overheat alias kepanasan. Kalau terlalu panas, blok silinder ngulet, akhirnya kecampur oli sama radiator. Airnya kurang lebih jadi kayak coklat susu ya. kurang lebih gitu. Sekarang kita dengerin suaranya. Starter. Nah. Ini stasioner. Nah, stasionernya juga halus. Saya coba geber RPM. Biasanya kalau mesin bermasalah itu kan karena ini injeksi, cek engine juga nyala. Gitu. Iya. Ini cek engine-nya aman, nggak ada nyala. Kita geber, suaranya masih tetap halus, baik-baik saja. Coba cek di knalpot lur, biar lebih jelas. Ya, gas. Gas ya. Ya. Gimana? Aman, aman. Aman. Nah, Knalpot nggak ada ada ngebul oli Nggak kan? ada, nggak Nggak ada. Ngebul putih itu biasanya asap putih, oli terbakar. Aman nggak ada. Kalau ngebul hitam itu biasanya pembakaran yang kurang sempurna. Entah dari kuil, entah dari busi gitu ya. Entah dari ya karburasi, biasanya seperti itu. Biasanya pembakaran kurang sempurna. Tapi kalau yang seperti ini aman, nggak ada ngebul. Insya Allah mesin dalam kondisi bagus. Pengapian juga dalam kondisi bagus. Untuk sasis kita udah cek, baknya juga kita udah cek, keseluruhan mobil ini bodinya sasis semua orisinil. Ya. Masih bagus, masih nyaman banget. Jarang-jarang lah 2015 ketemu yang seperti ini. Tapi yang pentol juga yang 2015 kemarin, Ya. itu yang bak selebor itu juga pentol juga. Sama aja Sama-sama kerennya sama ini. Oke. Kurang lebih gitu ya. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.